ya karena di Bandung lagi lagi mendung ya, hujan. Nah, apalagi ini kita awal puasa, awal puasa pasti masih belum terbiasa. Ayo ngaku siapa yang masih selimutan? Saya juga tadi pas lihat, aduh darahnya gini ya, masih 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 belum terbiasa. Oke, ya ini tema sekarang itu menyalip di tikungan, ya menyalip pagi, Bu Tati, ya. Nah, kenapa sih ya temanya menyalip di tikungan? Ya, biasanya kita berpikir ya kalau puasa itu memang waktunya untuk istirahat, bener nggak? Dari dulu apa ya kalau memang ada ibadah yang lebih ya kalau untuk kita yang berpuasa itu kita banyak pengen apa baca Quran, kita pengen juga dengar kajian-kajian gitu ya. Nah, cuma sebetulnya menurut pengalaman saya sudah 2 tahun. Nah, ini tahun ketiga saya ikut apa sudah join Atomi. Pengalaman saya 2 tahun kemarin saya apa ikut berpuasa di Atomi ini ternyata sebetulnya enggak bikin kita harus istirahat, enggak, justru kebalik gitu ya. Nah, saya kalau dulu saya mikirnya gini, ya sementara ya orang pada banyak yang istirahat, banyak yang ini. Nah, kita lebih kencang karena apa? Karena kita banyak ketemu orang justru. Ya, nah jadi eh, kalau ada orang yang punya sekarang nih teman-teman punya pikiran mau istirahat dulu, terus mau ini ya, jangan ada kata istirahat karena eh, puasa itu 30 hari ya, 30 hari itu waktu yang lama ya. Kalau kita istirahat 30 hari, percaya untuk mau mau apa mau mulainya lagi itu pasti berat, pasti nggak seperti kita yang tetap mengerjakan di bulan puasa ini. Ya, nah inilah yang kita bisa ambil peluang emas di bulan Ramadan. Karena apa? Nah, gini, jadi ibaratnya nih kalau ya Ibu Sivi juga pernah kayaknya tema ini pernah ya dibahas juga menyalip di tikungan. Jadi kalau kita bayangkan ada balapan mobil, ya kalau pas jalan lurus semua mobil bisa cepat, tapi pas saat di tikungan itu banyak yang ngerem, ya. Nah, kalau kita tahu strateginya, justru tikungan itulah momen yang terbaik untuk menyalip. Nah, puasa Ramadan ini di bulan Ramadan ini seperti tikungan dalam perjalanan bisnis kita dan kehidupan kita. Ya, jadi pada saat orang mengerem, nah kita justru eh, bergerak lebih cepat, lebih banyak ketemu orang gitu. Nah, gimana caranya gitu ya? Nah, jadi justru dengan kita ada kajian, ya kita ketemu orang, terus kita misalnya tadarusan di masjid gitu ya. Setelah pulang kita bisa cerita, kita bisa tanyakan gitu ya eh, kepada misalnya teman-teman kita yang mungkin udah lama nggak ketemu, ya baru ketemunya pas saat ini puasa di masjid. Nah, sambil perjalanan pulang kita bisa tanya kabar, bisa tanya apa ya sebetulnya sih kalau saya ya dulu tuh eh, karena habis puasa tuh lebaran tuh pasti ibu-ibu pengen kelihatan glowing gitu ya, pengen kelihatan glowing, terus pengen berubah kalau apa ada saudara-saudara datang, nah kan pengen ini, nah itu momen yang bagus untuk kita tawarkan skincare-nya ya, atau misalnya ada yang belum bisa puasa, kita tawarkan untuk supaya dia bisa puasa sehat. Ya, jadi tahun lalu tuh saya ingat saudara saya nggak bisa puasa karena mah gitu. Nah, pada saat itu eh, saya tanya kabar, terus dia bilang nggak puasa, soalnya masih mah. Nah, dulu tuh saya eh, pakai Hemohim, pakai Finzyme, ya, terus ada dari PO Korea Stomach Delicare. Nah, setelah konsumsi itu
alhamdulillah bisa bisa ikut puasa meskipun cuma 2 minggu, tapi dia senang banget gitu ya karena selama ini mungkin dia pikir sebulan ini dia nggak bisa puasa gitu. Nah, ternyata dia masih bisa mendapatkan 2 minggu terakhir. Nah, itu kan manfaat banget ya. Momen itu bagus untuk kita sharing, tetap berbagi ya. Mungkin ada yang nggak hanya mah aja, mungkin ada yang nggak bisa puasa karena sesuatu hal gitu, ya pokoknya kita gali dulu aja, kita dengar dulu aja apa cerita mereka gitu. Ya, nah yang kedua juga ini bisa pada saat ya sebetulnya di bulan Ramadan ini orang tuh justru eh, banyak banyak ngeluarin sebetulnya banyak mengeluarkan uang sebetulnya ya karena eh, untuk tajil, ya untuk buka puasa, untuk nanti makan malamnya juga beda gitu ya. Pasti ada nggak tahu kenapa kok ada budget untuk budget lebih gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mereka eh, lebih sehat gitu ya, lebih misalnya yang biasanya biasa beli berlebih untuk buka, untuk itu. Nah, kita bisa sarankan suplemen. Ya, kita bisa sarankan untuk dia misalnya minum yang yang sehat-sehat gitu ya. Ya, misalnya eh, berlebih berat badan bisa kita kasih puerti, ya kita kasih tahu untuk eh, lebih banyak suplemen ya lebih karena kita puasa ini makan terbatas ya kalau buka juga nggak bisa banyak juga gitu. Nah jadi bisa tuh suplemen masuk ya eh, yang sehat-sehat gitu ya. Terus kalaupun misalnya ada yang nggak bisa makan mie kita bisa tawarkan misalnya ramennya karena dari kentang gitu. Pokoknya banyak deh sebetulnya apa yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini ya. Nah, juga eh, gimana apa eh, waktunya kapan? Nah, biasanya ibu-ibu tuh ada namanya tadarusan. Kalau bapak-bapak mungkin kalau yang bekerja ya tetap harus bekerja ya. Ya, ibu-ibu juga yang misalnya kantor kan tetap harus ngantor gitu kan. Nah, kalau yang ibu-ibu yang biasa tadarusan di masjid itu pulang jam 10, jam 11 gitu, mungkin tunggu sampai lohor. Nah, mulai lohor kita mulai bergerak ya kita mulai ketemu orang di lohor sampai mungkin asar karena harus siap-siap untuk berbuka untuk biasa ada yang bikin untuk buka nyiapin untuk buka nah itu di asar kita sudah ini jadi memang untuk waktu mungkin untuk waktu banyak yang bilang terbatas gitu ya, nggak bisa sampai malam, yang biasanya pergi dari siang sampai malam ini nggak bisa, tapi tetap bisa kita lakukan gitu. Nah, eh, saya ngelihat pengalaman saya ya, dua tahun saya puasa itu memang sebetulnya hambatan, nggak ada hambatan yang wah sampai saya nggak bisa pergi kemana-mana tuh enggak gitu. Ya tetap aja seperti seperti biasa kita tetap ngadain home party. Ya home party-nya justru enaknya kalau bulan puasa ini sambil ngabuburit ya kita ngadain home party di misalnya di rumah gitu ya sambil coba-cobanya kan cuman coba-coba skincare ya coba-coba dan kita kalau ada yang aduh berat harus nyiapin gitu justru sekarang ini enggak ya home party-nya kita bisa kumpul kita bisa misalnya tadi habis tadarusan yuk kumpul dulu gitu ya nah itu bisa dilakukan gitu. Ya, dulu saya ingat banget, memang restoran kan banyak yang nggak buka, tapi ada restoran yang memang ada food court-nya. Ya, misalnya di BTC, ya, terus di beberapa tempat dulu di TSM masih bisa ya, masih ada tempat untuk kita kumpul. Sekarang udah mungkin udah nggak. Nah, ada beberapa tempat yang memang bisa kita kumpul. Nah, sekarang Pascal juga ada. Ya, kita bisa kumpul di situ ya nggak apa-apa gitu karena memang kita puasa kita nggak bisa makan di situ tapi kalau buat kumpul mungkin bisa jadi alternatif ya nah
ngobrol-ngobrol dari dari teman-teman kita dengar cerita mereka, terus kita kasih solusinya. Nah, itu eh, menurut saya juga banyak teman-teman kita di luar grup kita ya. Saya kemarin juga ketemu, saya datang ke satu acara ya, itu ternyata beberapa dari di Bandung nih yang sudah eh, apa member di grup lain ya di Jakarta, upline-nya Jakarta. Nah, berarti mereka tuh sudah mengincar pasar Bandung loh gitu. Jadi menurut saya, aduh, sayang nih kalau kita enggak 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 giat, kita enggak eh, enggak terus bergerak karena ini ada beberapa grup yang Jakarta yang memang sudah mencari pasar-pasar di Bandung gitu. Beberapa kemarin saya dari grup siapa gitu. Nah, dia sebutkan tuh saya tahu, oh ini orang Jakarta banget, bukan grup 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 Fever lagi. Kalau grup Fever masih kita masih seneng ya. Ini bukan gitu. Aduh, sayang banget gitu. Nah, jadi ayo teman-teman, ibu-ibu, bapak ibu semua, jangan berhenti ya. Jadi kita harus tikung menyalip di tikungan ya. Jadi eh, nggak ada yang kebetulan ya. Semua memang sudah diatur. Tapi kalau kita punya niat baik ya, eh, ingin bantu orang ya dari baik itu kesehatan, baik itu kecantikan, baik itu mungkin kita punya niat untuk orang punya uang gitu ya. Ayo bergerak di bulan puasa ya menyalip di tikungan. Nah, jadi hmm, sebenarnya siapa yang menang di bulan Ramadan itu ya selain ibadahnya kita masih tetap bisa ibadah, masih tetap khusyuk ibadahnya juga orang-orang yang tetap bergerak ya, tetap menjalin silaturahim, tetap juga calon-calon member kita juga bertambah ya kan karena mungkin ketemu pas buka puasa ya kan kita buka bareng biasa kan ibu-ibu suka itu ya ada buka puasa bareng. Nah, jadi momen-momen ini yang penting menurut saya ya nggak ada kata berhenti ya. Nah, mungkin ada mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu, mungkin ada yang gimana caranya gitu ya untuk bulan puasa ini kalau ada yang baru gitu. Nah, saya punya 2 tahun pengalaman puasa itu eh, baik-baik saja gitu, nggak ada nggak ada kendala. Ya, kendalanya sebetulnya cuma karena kita nggak bisa bebas dari pagi sampai malam gitu kita di luar gitu ya nggak kita kan pasti pengen buka puasa di rumah ya bersama keluarga kita pengen tarawih nah habis tarawih kita bisa juga ini eh, apa follow up ya kalau yang nggak bisa pergi kita bisa follow up di telepon gitu ya kita tanya kabar kita tanya eh, macam-macam sih ya. Eh, Pertanyaan itu bisa bisa dari mana aja, bisa dari kabar, bisa dari menanyakan untuk rencana buka puasa bareng, ya kan? Atau kita tanya kita mau nanti sambil kumpulin buat sedekah. Biasanya di grup-grup saya tuh ada juga beberapa yang kita akhirnya jadi bisa kontak lagi karena dari kumpulin uang untuk kita mau adain acara gitu. Gimana teman-teman coba tulis di chat ada yang merasa susah di bulan Ramadan ini mumpung masih di awal ini kita masih hari pertama bulan Ramadan ya. Coba Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau kasih pengalaman mungkin pernah punya pengalaman di bulan, . Ramadan. 。
Bu Aryani mungkin. Oh, Bu Aryani, Ramadan kemarin belum belum ini ya, belum ikut ya? Belum, Bu. Iya, baru sekarang ya. Ya, baru berjalan 7 bulan. Oh iya, ya. Bu, jangan berhenti. Tetap Oke, siap. tetap iya, karena kita justru banyak ketemu orang ya kan Bu ya. Banyak ketemu orang untuk kita bareng-bareng tadarusan atau kita ketemu untuk kajian atau untuk kita ketemu buka puasa bareng gitu. Ya, jadi eh, kita harus tetap bergerak, harus tetap silaturahim. Ya, kita cari ibu-ibu yang calon member kita yang memang membutuhkan. Karena ya pasti banyak lah ya di luar sana yang membutuhkan Atomi. Kemarin saja saya pas acara itu eh, banyak yang banyak yang belum tahu, tapi ada beberapa yang sudah member, yang saya tadi cerita, membernya tuh bukan bukan dari grup Bandung, malah grup Jakarta gitu. Jadi harus ya ini mah kalau saya jadi warning ya buat kita, cepetan harus kita harus bergerak cepat karena mereka juga ternyata enggak diam ya. Mereka juga mungkin mikir sama dengan kita, menyalip di tikungan. Jadi jangan mau kalah nih sama orang-orang dari Jakarta ya. Ini eh, kalau bisa di Bandung itu kita yang banyak gitu ya, banyak menguasai kota Bandung gitu ya. Jadi eh, mungkin segini Bu Silvi, saya bisa sharing ya. Rosi, aku mau Karena nanya dikit boleh nggak? iya boleh. Nggak usah, apa? Mesti gini, saya kan orang Jakarta ya sebetulnya ya. Jadi saya tahu orang Ya, karakter paling nggak tak agak tahu lah orang karakter orang Jakarta. Orang Jakarta itu ya, terus terangnya kita sebagai orang saya tuh udah 30 tahun lebih di Bandung. Jadi saya merasakan bahwa ya. kita tuh di Bandung terlalu slow kadang-kadang ya. Orang Jakarta tuh lebih Hmm, gerak cepat. Jadi kalau dia sudah masuk Bandung, hati-hati aja. Mereka pasti all out gitu. Nah, gitu. Maksud aku tuh kita jangan bener-bener jangan santai gitu. Kalau memang iya, mau ini benar ya, sih. kalau mau merebut pasar Bandung semua, jangan jangan sampai terlena dengan dengan keadaan kita sekarang gitu ya. Karena orang Jakarta tuh bener-bener deh pasti gerak. Saya orang Jakarta soalnya, jadi saya tahu bahwa orang Jakarta Nah, pasti lebih gercep dari orang Bandung ya gitu aja sih. Mana iya, banyak. benar-benar. Iya. Ya, makasih Uci tambahannya. Betul banget. Kalau saya lihat orang Jakarta itu karena mungkin mereka jarak ya, jarak waktunya, terus mereka juga waktu itu mereka sangat-sangat sangat-sangat apa terbatas gitu. Jadi mereka tuh pasti gercep gitu. Nah, kalau kita yang di Bandung itu karena mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu ya. Terus kalau justru lebih mager gitu dibanding orang Jakarta ya kalau saya lihat dan memang kita lebih lebih slow gitu ya. Ya karena itu juga sih mungkin karakternya gitu ya karakternya. Nah, kita di Favor, saya berharap semua juga ayo bergerak semua. Jangan karena bulan Ramadan ini kita jadi apa? Jadi eh, bukan males sih, cuma mungkin ada yang di sini lebih ke mau ngerem dulu gitu karena mau lebih banyak ibadah. Ibadah tuh apa bisa bareng dengan karena kan gini kalau saya lihat ya yang ke kantor kan memang harus ke kantor juga nggak ada terus kalau puasa jadi setengah hari kan nggak juga gitu ya yang punya toko memang harus buka toko juga gitu nah kita kan punya toko gitu ya ya kita juga harus tetap buka toko gitu nggak bisa cuman setengah hari gitu jadi eh, jangan jadi halangan ya kalau kita memang mau ibadah ini pun niatkan untuk ibadah ya niatkan untuk ibadah selain dari kita misalnya ibadah-ibadah lain baca Quran ya terus kita menambah kajian-kajian gitu nah ini juga salah satu ibadah menurut saya ya dan pada saat
saya ngejalanin juga, mungkin Uci ini juga sudah 2 tahun nih, mungkin Ci ya, ngejalanin ibadah kita bareng pada saat puasa juga kita tetap home party. Ya, kita jangan lupa home party, apalagi Ibu Silvi kemarin sudah memberikan detail banget eh, cara kita ngadain home party. Nah, itu coba kita praktekkan gitu ya. Saya juga merasa belum sedetail itu gitu ya. Jadi saya juga tetap sekarang belajar lagi gitu. Ya, belajar lagi, kita semua belajar lagi. Oh, cara yang home party yang benar, yang mungkin kemarin ada masukan dari Pak Joni seperti ini gitu. Nah, saya juga udah 3 tahun, jalan 3 tahun, tapi tetap saya mau belajar lagi gitu. Karena kemarin ini mungkin kita merasa sudah benar gitu ya, tapi pas saya lihat videonya, oh iya ya, banyak yang miss gitu, banyak yang nggak detail, yang orang juga jadi nggak terlalu kita hanya sekedar sharing tapi sharingnya tuh nggak detail gitu. Nah, di sini home party yang kemarin sudah di-share itu coba dipelajari lagi dengan apa ya, kita belajar lagi di sini. Nah, kita adakan lagi ya, kalau bisa dari teman-teman juga ya, saling saling kalau saya nanti memang sudah punya rencana, kita mau saling sharing di antara grup kita untuk supaya semua orang bisa home party dan duplikasinya jalan gitu ya. Siapapun yang presentasi itu sama semua, karena kita sudah punya sudah punya istilahnya jutlaknya lah gitu ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau nambahkan atau ada pertanyaan? Ya, boleh silakan. Mumpung masih ada nih waktu 5 menit lagi. Saya baca dulu di sini. Oh, Pak, maaf, suaranya kecil ya. Ya, saya pakai handphone soalnya, maaf, Pak. Iya.